Anda masih mendengarkan 95.2 Radio Kabupaten Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Dan seperti biasa pada hari Kamis kita hadir bersama program unggulan Yayasan Palung bekerja sama dengan Radio Kabupaten Ketapang, Alam Lestari. Program pendidikan lingkungan dan kampanye konservasi Yayasan Palung yang tentunya sudah bekerja sama dengan Radio Kabupaten Ketapang sejak tahun 2000, dan ini sudah memasuki tahun yang ke-26. Bersama penyiar Anda, saya Wilia, dan teman-teman yang bertugas ada Bang Tri Cahyono, ada Kak Hapia, ada Bang Uli, dan spesial narasumber kita masih bersama Bang Ridwan Eshut. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam Mbak Wilia. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita menunda jam siaran kita ya Bang ya? Iya. Sebenarnya kita tadi jam 10, tapi karena ada sesuatu dan lain hal kita tunda sampai pada jam saat ini. Baik, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Baik, teman-teman semuanya, hari ini Alam Lestari mengangkat tema yaitu kearifan lokal berbasis lingkungan. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan apa sih yang dimaksudkan dengan kearifan lokal berbasis lingkungan. Bang Ridwan, cuaca di Kayung Utara gimana hari ini, Bang? Cerah Ya? Lumayan bersahabat cuaca. Alhamdulillah. Dan minggu-minggu ini katanya di kabupaten tetangga kita yaitu Kuburaya ada beberapa titik api yang mengakibatkan kabut asap. Kemudian alhamdulillah beberapa hari ini juga di sana diguyur hujan sehingga titik-titik api ini diharapkan padam, karena kalau ada titik api penerbangan biasanya terhambat ya Bang Ridwan ya? Iya betul. Jarak pandang juga sangat-sangat terbatas. Nah, pendengar, kearifan lokal berbasis lingkungan yang akan disampaikan oleh Bang Ridwan ini, kita akan langsung saja Bang Ridwan ya? Ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Baik Mbak Wilia, terima kasih. Mohon maaf agak sedikit terlambat, tidak sesuai jadwal. Tapi ya sama-sama kita Bang. Iya, sama-sama jadi kita. Hari ini temanya sedikit berbeda ya. Hari ini kita kearifan lokal. Iya. Tapi masih ada kaitannya dengan lingkungan kayaknya. Iya, pastinya dong. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kearifan lokal? Nah, ini saya kutip dari Haryati Soebadio, bahwa beliau mengatakan kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebutkan bangsa tersebut mampu untuk menyaring dan memilih akan budaya yang masuk ke dalam diri dan watak dirinya. Nah, artinya kita ini bangsa yang besar. Nah, kita terdiri dari berbagai jenis suku, ya kan, pulau, dan bahkan setiap daerah itu memiliki ciri khas tertentu. Nah, contoh misalnya, karena kita masyarakat Kalimantan Barat itu dominan orang Melayu, jadi kalau saya perhatikan mereka lebih, kalau warna itu warna kuning. Kuning keemasan. Ya, kuning keemasan. Jadi identik dengan kerajaan. Ya, betul sekali. Jadi itu menandakan bahwa ini loh ciri khas dari Melayu kayak gitu. Terus contoh lainnya misalnya suku Cina ya, yang identik dengan warna merah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kebanggaan juga yang harus kita acungi jempol ya. Lestarikan juga pastinya. Ya, betul, lestarikan budaya kita, dan walaupun udah di zaman modern seperti ini, ya kita harus tetap melestarikan budaya supaya tidak dimakan oleh zaman kayak gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia nih. Beberapa contohnya apa tuh Bang? Kearifan lokal contohnya yang dari Indonesia, kalau secara umum ya. Yang pertama itu yang familiar banget, yang sering muncul di mana-mana. Itu ada kuda lumping. Dari Jawa Timur itu. Kuda lumping ini ada dua ya. Pertama Jawa Timur, yang kedua dari Madura. Nah, kebetulan di Sukadana itu memang ada daerah transmigrasi. Mereka biasanya menampilkan budaya, seni budaya mereka. Pernah dulu ditampilkan waktu
Hut Kakakku kalau tidak salah Iya. pernah ditampilkan. Mungkin di Ketapang juga ada ya. Sering banget Yang Bang, apa karena namanya? budaya-budaya lokal, budaya-budaya Nusantara ini karena suku-sukunya ada di sini semua, hampir semua, jadi mereka diberikan ruang dan kesempatan untuk berkreasi dan menampilkannya. Iya betul. Oke, sekali. apalagi Bang? Terus selanjutnya ada loncat batu Sumatera. Nah ini saya ingat Polonias betul. nih. Saya ingat betul waktu kekecilan saya di mata uang Rp1.000. Iya, Nah, ada tuh Gue. betul. Oke, Nah, betul. ini kan saya lupa tingginya berapa meter, tapi yang jelas ketika orang tersebut bisa meloncati batu ini artinya dia sudah dikatakan dewasa. Oke. Nah, itu filosofinya sih seperti Filosofinya seperti itu. Terus ada wayang kulit. Nah, ini warisan dari Wali Songo ya. Iya. Waktu penyebaran agama Islam. Hmm. Nah, jadi dia menggunakan media Wayang wayang kulit. kulit. Nah, Oke. sampai hari ini wayang kulit masih eksis lah, walaupun mungkin di sini nggak ada ya. Tapi kalau di Jawa masih ada ini. Iya, di sini sering Bang, ada. Oh, ada ya? Iya, ketika ada perhelatan seni budaya Jawa, mereka harus biasanya menampilkan satu malam suntuk pagelaran wayang kulit. Ada? Oke, ada. Oke, siap. Terus gawai Dayak. Nah, ini nih, masalah- mirip Kalimantan nih. Iya, betul sekali dari Kalimantan Barat. Bahkan Seluruh Kalimantan dong Bang. iya sih, tapi karena kita kebetulan di Kalimantan Iya. Barat, ya sedikit taunya lebih ke Kalimantan Barat lah ya. Nah, biasanya itu ada satu gawe yang cukup besar, apa namanya, kegiatannya, dan seringnya itu dilakukan di Pontianak, intinya di Kalimantan Barat lah ya. Iya. Mereka sampai dari negara lain kayak Brunei, Diundang Malaysia, semua. mereka ngumpul bareng untuk merayakan Gawai Daya ini. Mereka Oke. menemukan berbagai, ya kan orang Daya kan banyak juga ya, bahasa-bahasanya masing-masing suku beda mereka, walaupun sama-sama Daya tapi beda ininya. Terus kemudian ada ritual Mak Nene Toraja. Nah. Ini yang menarik nih. Ini serem-serem Iya. gimana gitu. Soalnya berhubungan dengan mayat Iya, ini ya. betul. Jadi orang bilang mayat berjalan. Iya. Nah, karena Mayatnya didandani dandan selayaknya. selayaknya orang masih hidup. betul. Kemudian mereka ini tidak dimasukkan ke dalam peti tapi diberdirikan atau didudukan begitu ya Bang ya. Betul. Itulah, mereka juga ada momen-momen tertentu ya. Yang ganti baju, ada momen Pokoknya ganti intinya baju. didandanin selayaknya dia masih hidup. Nah, benar. Ya ini salah satu budaya juga yang ya mungkin menurut kita ini hal yang aneh ya. Tapi kalau secara budaya ya ini nggak masalah. Ini kita saling menghargai aja gitu, Iya. jangan saling mengejudge lah kayak gitu. Dan ini menjadi keunikan tersendiri bagi turis-turis mancanegara Iya, betul. untuk berkunjung ke Indonesia. Betul sekali. Wah, luar biasa. Itulah saya pikir contoh yang itu tadi ya. Secara umumnya lah, Secara masih banyak umumnya. sekali yang lain-lainnya kayak gitu. Baik. Jadi terutama sekali untuk di Kalimantan Barat khususnya ini tidak hanya gawai Dayak saja yang hadir, yang biasa kita lakukan setiap tahunnya atau bahkan 6 bulan sekali dan lain sebagainya, tapi kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh suku-suku lain yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Ketapang ini. Dan Bang Ridwan, Ya. selanjutnya contoh kearifan lokal di Kalimantan Barat nih. Ini yang kita lebih berkaitan- mengkerucut lagi lah ya. Iya, mengkerucut Tadi lagi. kan secara umum, nah ini lebih mengkerucut lagi. Yang pertama itu robot-robot. Robot-robot. Nah, ini yang saya nggak tahu ya, robot-robot itu setiap bulan Sapar ya kalau tidak salah, lupa saya nih. Pokoknya robot-robot deh. Yang paling meriah ini di daerah Mempawah ya. Mempawah itu sangat meriah sekali robot-robot ini. Kalau saya kan kebetulan bukan orang Melayu, jadi saya taunya ya pas waktu udah di Pontianak eksplorasi menjelajah, oh ternyata robot-robot acara kayak apa ya bahasanya ya, kayak buang sial ya orang bilang tuh, kayak gitulah. Jadi ada doa-doa yang disampaikan di situ. Terus nyapa tahun. Nah ini kebetulan kemarin juga saya ada diskusi dengan masyarakat lokal yang ada di Sukadana. Nah ini juga pernah dilakukan mirip dengan robot-robot, tapi dia dilakukan setiap awal atau akhir tahun. Nyapa tahun ini kan budaya Dayak. Oh iya ya? Iya. Budaya Dayak nyapa tahun ini, sehingga mereka merayakannya atau melaksanakannya ini di tempat-tempat yang biasanya memang
di sana berdomisili mayoritas suku Dayak, Bang. Iya. Oke, lanjut. Oke, terus selanjutnya ada Festival Meriam. Nah, ini kalau ini nggak tahu ya, melayani. kalau di Ketapang saya nggak tahu ya, tapi Ya, kalau di Ketapang Pontianak ada, Bang, di ada ya? Keraton Matan. Oh, Iya. iya. Festival Meriam ini biasanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Iya, betul sekali, betul sekali. Ini kalau di Pontianak meriah sekali. Iya, Di betul. tepi-tepi Sungai Kapuas Iya. tuh. Di sini di tepi Pokoknya. Sungai Pawan, Bang. Oke, lanjut. Oke, terus kemudian Festival Lempar Telur. Ini di daerah Paloh. Di Penyu, Sambas. telurnya telur penyu ini Iya. ya. Nah, jadi sejarahnya Mhm. dulu itu saya sempat diskusi dengan teman saya memang asli orang situ Iya. bahwa acara Festival Lempar Telur Penyu ini dilakukan sebagai salah satu ucapan syukur mereka bahwa waktu itu penyu itu sangat melimpah jumlahnya. Cuman seiring berjalannya waktu, penyu ini kan sekarang statusnya sudah dilindungi Iya. dan akhirnya itu dihentikan. Yang awalnya menggunakan telur penyu akhirnya diganti dengan bola pingpong. Oh. Nah, jadi untuk Karena penyu dilindungi. betul dan jumlahnya semakin sedikit. Semakin langka. Itu sih kata teman saya tuh. Kayak gitu. Itulah mungkin beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat Di ini Ketapang. sebenarnya masih banyak banget, tapi ini adalah contoh-contoh yang memang biasa kita lihat pada waktu-waktu tertentu ya, Bang Ridwan ya. Iya, betul. Oke, nah Bang Ridwan, apa hubungannya kearifan lokal dengan lingkungan? Baik. Hmm. Ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 Mhm. bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Aha. Kelangsungan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Artinya ya kearifan lokal ini memang ada beberapa yang kadang bertentangan dengan agama, ya kan? Tapi di sisi lain ada hal positifnya juga. Maksud orang tertentu ya kan untuk misalnya ada hutan larangan dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya tujuannya itu bukan bukan menakut-nakuti sebenarnya ya, tapi ada tujuan tertentu. Misalnya, oh ternyata di sini ada fungsinya nih. Apa sih fungsinya? Misalnya kalau seandainya hutan larangan tersebut misalnya dirusak atau habis, akhirnya kan nanti sumber air bersih jadi rusak. Terus mata pencarian masyarakat sekitar hutan itu jadi hilang kayak gitu. Jadi seperti itu saya pikir keterkaitan kearifan lokal dengan lingkungan. Wow, luar biasa. Kita jeda sejenak, Bang Ridwan. Ya, siap. Kita akan dengarkan sebuah lagu berikut ini dan jangan kemana-mana pendengar. Kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Baik, pendengar, sebuah lagu lewat vokal dari Club Project sudah mengantarkan kita ke sesi berikutnya, masih dengan Bang Ridwan Alam Lestari yang hadir pada setiap hari Kamis bersama Radio Kabupaten Ketapang. Bang, kita lanjut kembali, Bang ya. Baik, Mbak. Baik, contoh kearifan lokal berbasis lingkungan nih, Bang Ridwan. Baik. Ini yang perlu banget kita Iya, ketahui betul bersama. sekali. Oke. Oke, jadi contoh kearifan lokal yang berbasis lingkungan yang mungkin ini sudah sering kita dengar juga. Nah, yang pertama itu ada hutan adat. Ini kalau hutan adat pasti identik dengan masyarakat Dayak lah ya. Oke. Karena memang mereka yang yang memang sering untuk menjaga ini kayak gitu. Jadi pengertiannya hutan adat itu merupakan hutan yang berada di wilayah masyarakat umum, hukum adat, masyarakat yang hukum adat sebagai pelaku utama. Nah, jadi mereka sebagai pelaku untuk kelestarian hutannya, untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, contohnya kalau di Kalbar itu ada hutan adat Ohak, itu di Kabupaten Landak. Kemudian ada hutan adat Teringkang, itu di Sanggau. Kemudian untuk di Ketapang itu ada namanya hutan adat Gunung Berugap. Nah, ini kampungnya Bang Pit. Kecamatan Simpang 2. Ya, ini kampungnya Bang Pit nih. Iya. Halo Bang Pit. Semoga beliau dengar. Udah lama gak pulang kampung, Bang Pit. Bang Pit ini sibuk banget loh. Ya, yang jelas hutan adat ini punya aturan. Saya sempat juga dulu waktu masih mahasiswa berdiskusi, tapi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuburaya ya. Jadi mereka punya aturan, ada kayak sejenis buku gitulah, buku catatan bahwa ada ketika kita melakukan pelanggaran di hutan adat tersebut ada denda, dan dendanya itu bervariatif.
Hukum adat nih namanya. Iya. Hmm. Semakin berat ini apa namanya Pelanggarannya makin berat juga tuh dendanya kayak gitu. Nah, saya pernah dengar cerita di salah satu di apa namanya di Ambawang ya. Iya, Sungai Ambawang. Itu kan Kabupaten Kuburaya. Oke. Di sana masyarakat adat Dayak. Kemudian apa namanya pernah ada cerita di situ bahwa pernah ada masyarakat orang luar masuk ke dalam kawasan hutan adat dan melanggar, dan dia itu ibarat bahasa kasarnya tuh suka menyumpah lah. Masuk kawasan itu mengumpat dan akhirnya sampai hari ini katanya nggak ketemu orangnya. Jadi kayak hilang di telan bumi gitulah bahasanya. Hilang tanpa jejak. Jadi nggak tahu ya itu ceritanya benar atau enggak, tapi kalau secara cerita-cerita memang kayak gitu sih. Hutan adat ini memang ya intinya nggak semua hutan adat sih. Mungkin mitos juga. Intinya kalau kita masuk di dalam hutan, intinya di hutan itu kan kita itu nggak hidup sendiri. Nah, kita juga hidup dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, makanya saya kalau pas kegiatan field trip bawa anak-anak sekolah, dua hal yang harus dihindari. Yang pertama itu kata-kata yang kotor. Nah, yang kedua itu kalau ada perempuan yang sedang menstruasi, ya itu jangan dibuang sembarangan. Jadi itu yang jangan buang hajat sembarangan juga. Ya, karena sering kejadian kayak gitu. Kalau kita melanggar, adalah ya kesurupan lah dan lain sebagainya. Artinya, ya kita saling sama-sama menjaga kalau kita masuk dalam hutan kayak gitu. Lanjut, Pak. Terus yang kedua itu tradisi tuba ikan masyarakat Dayak. Nah, ini kayaknya Bang Tri tahu banget nih. Mungkin. Abang ini sebelah tuh. Iya, siap. Jadi masyarakat Dayak percaya bahwa menangkap ikan dengan cara dituba tidak akan membuat ikan itu punah. Berbeda jika cara menangkapnya menggunakan racun kimia maupun dengan cara bom ikan. Nah, ini biasanya kalau saya pernah dengar cerita di daerah Hulu Ketapang. Itu kalau pas air sungainya surut, mereka itu ada kayak menubah ikan karena mungkin airnya tinggal sedikit ya kan. Jadi karena, ikannya kan nggak kemana-mana nih. Jadi dituba karena katanya kan kalau tuba itu kan racun yang sifatnya sementara. Dan itu dari pohon itu. Ya, dari akar namanya akar tuba. Akar dan buahnya biasanya yang mereka pakai. Oke. Iya. Jadi ketika ikannya tuh nanti udah mulai mabuk nih, bisa ditangkap. Ditangkap kemudian dipindahkan ke air yang bagus. Itu bisa normal kembali ikannya. Baru bisa dikonsumsi mungkin ya, Bang. Iya. Oke. Lain cerita kalau kita menggunakan kimia ya, nah itu sangat tidak berbahaya. Sangat tidak tidak ramah lingkungan. Satu tidak ramah lingkungan, berbahaya juga untuk kemanusiaannya. Iya, betul. Dan ikannya juga mati semua dari yang kecil sampai yang besar. Ya kan, Bang ya? Iya, betul. Oke, lanjut ada lagi namanya ekopolybag. Nah, ini biasanya di dekat kantor saya sendiri yang di Desa Pampang itu di Sukadana, ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan pandan dan daun nipah sebagai bahan dasar pembuatan ekopolybag. Jadi dia itu caranya dianyam, kemudian nanti dimanfaatin untuk nanam tumbuhan. Tidak pakai plastik lagi. Betul sekali. Oke. Ya itu saya pikir salah satu kearifan lokal juga. Ya, dari alam kembali ke alam kan ya, Bang betul, ya. Karena dia lebih ramah lingkungan. Dan dari sisi ekonomi juga sangat membantu sekali. Betul. Kalau tidak salah harganya satu itu 1.500 sampai 2.000 rupiah. Murah banget. Iya. Oke, lanjut, Bang. Oke, lanjut. Membakar hutan terkendali. Nah, ini sampai bahkan ada undang-undang yang dari provinsi ya. Waktu itu zaman Gubernur Pak Sutarmiji bahwa bahkan ada undang-undang dia membuat kebakaran secara terkendali maksimal 2 hektar membakarnya, harus ada sekat bakar dan lain sebagainya. Dan sama juga nih masyarakat Dayak ya, ketika membuka lahan dengan cara dibakar, mereka melakukannya dengan cara gotong royong saat menjaga apinya. Saya pikir banyak video-video di YouTube ketika masyarakat Dayak sedang membuka lahan untuk pertanian. Mereka gotong royong, rame-rame dan itu perlu dilestarikan karena sekarang budaya gotong royong ini udah agak kurang nih di tempat kita nih kayak gitu. Kolaborasi. Gotong royong. Bahasa kerennya sekarang kolaborasi. Kolaborasi. Dan pemerintah Indonesia juga memprioritaskan untuk kita semuanya di daerah ini berkolaborasi, Bang. Iya. Siap. Lanjut. Melibatkan semua elemen lah ya. Dari yang bawah sampai yang atas.
Lanjut Bang Pit. Oke, lanjut ada Bang Ridwan maksud saya. Bang Pit. gara-gara bahas Bang Pit. Gara-gara jadi inget Bang Pit saya. Iya. Lanjut. Oke, selanjutnya membuat gelang resam. Nah, Mbak Ini Widya. gelang apa ini Bang? Oh, belum tahu ya. Jadi Kayaknya saya belum tahu lah ini. kalau gelang resam, Tapi kalau lihat mungkin tahu. Coba apa nih? gelang resam itu dia terbuat dari tumbuhan, dia sejenis tumbuhan paku-pakuan. Nah, dia kayak pakis gitu, Iya. panjang, terus kemudian nanti diserat, kemudian dianyam. Oh. Jadi Bisa jadi gelang itu. gelang, cincin, ikat pinggang, dan harganya lumayan nih Mbak. Wow. Kalau gelang itu di kisar 35 sampai 50 ribu. Wah, luar biasa ini Iya, ya. kalau cincin itu sekitar 15 sampai 20 ribu lah. Bahkan mereka kadang dikasih motif dicampur dengan rotan. Oh, Nah, jadi warnanya- kuat ini ya Bang ya. Warnanya itu nanti hitam putih lah. Iya, dan ini biasanya dipakai untuk kegiatan adat, pesta adat dan lain sebagainya mungkin. Iya, betul. Mhm. Ini ada juga sih, biasa kita juga pas ada pameran Untuk biasanya. aksesoris kan? Biasa Iya. kita jualkan untuk produk-produk dari para pengrajin kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir alat musik senggayung. Nah, ini nih yang saya belum belum pernah lihat nih, gimana nih? Oh, Bang? belum ya? Oke. Jadi alat musik senggayung ini alat musik khas Kayong Utara. Nah, jadi dia Ada unggungnya di belakang nih. terbuat dari bambu. Wow, Soalnya iya. waktu itu pernah kami ada kegiatan mengundang bupati, Mhm. kemudian mereka ngasih cindera mata. Iya. Nah, cindera matanya itu kayak plakat yang musik senggayung. Oh. Nah, saya tanya juga kan saya juga walaupun orang Kayong Utara kan, saya bukan tinggal di masyarakat yang ada di Sukadana gitu. Iya. Jadi saya tanyalah masyarakat setempat, apa sih ini gitu. Ini ternyata Iya. alat musik yang digunakan dengan cara dipukul. Oh. Nah, jadi dipukul, dan katanya dulu itu digunakan ketika masyarakat sedang menunggu durian supaya bisa jatuh. Oh, Nah, begitu. gitu. Jadi alat musik ini terbuat dari bambu gitu Bang Iya, ya. Oke. betul. Dan kita ketahui semua bahwa bambu ini memang banyak sekali manfaatnya. Mhm. Dari dia masih baru tumbuh jadi rebung bisa kita konsumsi. Kemudian bisa jadi kertas juga Bang ya, bambu itu. Iya, betul. Dan berbagai alat musik bisa dibuat dari bambu nih, suling, Ya, kolintang, angklung, dan lain sebagainya. Lanjut Bang. sekali. Oke, saya pikir itu sih Mbak yang Oke. bisa saya kasih contohkan Contoh kearifan lokal. yang memang berbasis lingkungan. Mungkin masih banyak lah contoh-contoh yang lain. Banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Dan berikutnya dampak yang ditimbulkan jika kearifan lokal ini ditinggalkan nih Bang. Kan sekarang terutama Gen Z nih ya. Oh, iya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi keadaan atau situasi lingkungan tempat mereka tinggal atau circle pertemanan mereka yang bisa membuat mereka itu tidak mengenal, bahkan tidak tahu sama sekali Iya. tentang kearifan lokal ini nih. Gimana nih Bang? Baik. Jadi kalau seandainya kearifan lokal ini ditinggalkan, yang pertama yang akan terjadi hilangnya nilai jual kearifan lokal di mata dunia. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita jual, ya, bisa jual ke mancanegara itu adalah kearifan lokal. Contoh di Bali, ya kan, Bali sangat terkenal pantainya, Dengan budayanya. Bukan bermaksud mereka menjual budaya itu, tapi estetikanya. Iya. Nah, itu yang menjadi nilai jualnya seperti itu. Jadi kan kalau seandainya ini ditinggalkan, otomatis nanti akan diambil sama orang lain, ya kan? Diakui orang lain nanti ribut. Nah, jadi masalah lagi tuh. Nah, bahkan sekarang banyak masyarakat luar seperti di Belanda, ya kan, kemudian di London, mereka banyak yang pandai bermain gamelan. Nah, main gamelan, Main angklung. dan mereka belajar dari Indonesia. Iya. Gitu. Jangan sampai kita sendiri kalah nih dengan mereka gitu. Betul sekali. Nah, masa kita yang punya, maksud tapi kita mereka nggak yang- bisa menguasai, Nah, begitu betul. ya Bang ya. Jadi masalah juga. Intinya ini harus tetap dipertahankan walaupun udah di zaman modern lah kayak. Iya, melestarikan budaya. Nah, lanjut Terus Bang. kemudian yang kedua, hilangnya sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, yang ini pasti nih. dong kalau Yang contoh kita- kayak tadi ya. Iya. Yang tradisi tuba ikan tadi tuh. Ya, kalau udah pakai bom kimia, bom ikan, Iya. ya keanekaragaman hayati yang ada di sungai itu ya pasti terganggu. Kayak gitu. Terus kemudian
Kalau misalnya hutan adatnya tiba-tiba dihilangkan, ya pasti akan kehilangan besar-besaran lah kayak gitu. Terus kemudian kearifan lokal akan tinggal cerita jika tidak dilestarikan. Nah, Betul banget. iya, sangat menarik sekali yang apa namanya kalau seandainya nggak diinikan. Bahkan tadi malam itu yang Mbak Widya nelpon saya itu, saya baru pulang dari ini Mbak, ada acara, saya nggak tahu di Pantai Pulau Datu ada acara apa tarian tradisional, tarian tradisional Melayu. Jadi ada beberapa apa namanya anak komunitas gitu, dia menampilkan tarian-tarian yang berkhaskan orang Melayu lah, kayak gitu. Di sana ya Bang ya? Menarik tuh. Sampai hari ini masih ada, mungkin siang ini selesai. Terus kemudian hilangnya jati diri bangsa. Nah, ini yang bahaya juga nih kalau misalnya jati diri bangsa kita hilang. Iya, yang kita kan terkenal dengan sopan santun, lemah lembut, tata krama kita sangat terkenal ramah. sekali. Bahkan saya sering bertemu dengan orang bule, apa yang menarik dari orang Indonesia? Orang Indonesia itu sangat ramah, seperti itu. Sangat menarik, bahkan ketika ada kenal pun kayak sok-sok kenal lah bahasanya. Iya. Gitu, jadi saling menyapa itu yang menarik tuh. Terus yang terakhir timbulnya bencana alam. Nah ini kalau ya intinya kalau misalnya kita nggak nggak secara lestari ya pasti terjadi bencana alam kan. Misalnya hutannya dibabat tapi tidak ditanami lagi. Betul. Nah contohnya misalnya kayak burung enggang ya. Burung enggang kan dulu dimanfaatin paruhnya, ya, terus kemudian ada juga ambil bulunya. Nah, tapi kan seiring berkembangnya zaman mereka sudah paham, sudah dikasih pengertian, akhirnya dibuatlah imitasi. Nah, itu yang saya pikir toh tidak mengurangi estetiknya ya Bang ya. Oke. Banyak banget yang sebenarnya masih bisa ingin kita sampaikan, tapi itu adalah beberapa dari inti untuk kita sama-sama tetap melestarikan kearifan lokal ini. Bang Ridwan, ini solusi agar kearifan lokal ini tetap lestari nih. Mungkin solusi-solusi ini memang tidak mudah, tapi kalau kita tanamkan dari awal, ini pasti bisa kita lakukan. Ya apa aja nih Bang Ridwan? Oke. Ini beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan supaya kearifan lokal kita yang berbasis lingkungan itu tetap lestari gitu. Yang pertama, menjaga kearifan lokal agar tetap lestari artinya ketika kita melakukan atau memanfaatkan sumber daya alam, kita harus juga melihat kondisinya juga, apakah dia ini sangat melimpah atau sedikit. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian walaupun sekarang di zaman modern, walaupun banyak sekali kearifan lokal yang mungkin sangat bertolak belakang dengan keyakinan kita gitu ya. Nah jadi ya pintar-pintar untuk memilah lah. Kalau sekiranya barang itu bisa patut kita contoh ya dilakukan, diikuti. Tapi kalau memang itu bertentangan ya tidak usah diikuti, tapi jangan pula mengejudge, menilai yang buruk. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi sendiri. Ya udah, intinya itulah keberagaman. Terus yang kedua, mengenalkan kearifan lokal kepada masyarakat hingga mancanegara. Contoh batik. Batik itu kan udah sampai ke mancanegara yang bahkan itu sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh PBB. Terus kemudian tidak melupakan kearifan lokal meskipun di era modern. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, walaupun Gen Z nih yang harus diingatkan nih, karena kalau seandainya mereka hanya fokus ke media elektronik, kearifan lokal ditinggalkan sakit. Makanya saya sangat suka, sangat bangga juga dengan anak-anak yang bisa ini menjahit, kemudian menganyam, ya kan. Bahkan mungkin sekarang anak Gen Z yang pandai buat ketupat, saya pikir dari 10 mungkin 2 orang lah yang bisa. Enggak Bang, dari 100 mungkin 5 orang yang bisa Bang. Nah itu kan sebenarnya perlu dilestarikan, itu kan budaya juga loh, kearifan lokal juga. Kan di luar sana nggak ada tuh, Indonesia saja, itu punya Indonesia loh itu. Lebaran ketupat, jadi lapar pula nih. Jadi ketupat colek. Oke, itu ya, jadi jangan walaupun di era modern jangan sampai dilupakan. Terus kemudian ajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Nah, ini yang penting banget nih. Paling penting nih. Contoh misalnya di momen-momen
17-an Agustus deh. Nah, kalau bisa Atau perayaan-perayaan lain. kalau bisa buat lomba-lomba tuh yang berbau-bau lingkungan gitu. Iya. Misalnya lomba kebersihan kampung. Jangan hanya manjat pinang doang. Atau main main apa itu yang kelereng tuh. Nah, masukin kelereng ke botol, itulah. paku ke botol, itu udah biasa itu. Iya, kalau bisa yang lebih ini lagi lah. Oke. Oke, terus yang terakhir memanfaatkan produk-produk tradisional namun secara lestari. Nah, contohnya yang tadi kayak resam ya kan, itu kan apa kearifan lokal juga. Terus kemudian apa lagi ya contohnya ya. Banyak saya pikir yang produk-produk tradisional lah, yang kayak rotan ya kan, Tikar bang. Nah, itu juga. Tikar itu sampai hari ini masih dicari banget, jangan salah. Bahkan sekarang tikar kayaknya bukan hanya sekedar untuk alas tidur aja ya. Sekarang bisa juga untuk ada hiasan acara-acara dinding, tertentu, dan untuk merchandise lah ya. Merchandise, kemudian jadiin oleh-oleh dan lain sebagainya. Betul. Ya, saya pikir itu sih Mbak solusi yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Ridwan, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bang Ridwan sampaikan ini tentunya bisa dipahami oleh seluruh pendengar kita dan disampaikan kembali kepada yang lain yang tidak mendengarkan. Dan jangan lupa juga nanti tonton talkshow ini di channel YouTube Radio Kabupaten Ketapang agar lebih jelasnya. Nanti kita sekali-sekali boleh kita bersiaran di tempat-tempat tertentu, di mana tempat itu adalah mungkin salah satu tempat yang dijadikan base camp, misalnya untuk pelatihan anyaman dan lain sebagainya. Boleh ya Bang Ridwan ya? Siap, Mas. Sekali-sekali kita juga akan berkunjung ke Kayung Utara, karena di sanalah tempat Yayasan Palung ini berkegiatan yang sebenarnya, ya kan Bang ya? Iya, betul. Tapi kalau untuk masuk ke cabang panti mungkin saya angkat tangan Bang. Saya angkat tangan dan angkat topi karena mungkin. Tapi bisa kok Mbak lewat ini pakai pakai longboot ya? Pakai longboot ya, dan itu harus lewat laut kan sedikit kan? Langsung. Jangan Bang ya, please. Nanti ada pelampungnya kok. No. Oke, saya sebenarnya bisa berenang, cuma saya tuh gimana gitu loh ya. Oke, baik. Nah, nanti kami ini mungkin akan berkunjung ke sana. Bang Ridwan menyambut kami di sana. Dan kita bersiaran di sana ya Bang Ridwan ya. Baik, teman-teman semuanya pendengar, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terselenggarakan, terrealisasikan dengan sebaik-baiknya di waktu-waktu yang dekat-dekat ini ya Bang Ridwan ya. Oke, dan banyak sekali hal-hal yang sudah kami rencanakan terkait dengan kerjasama dengan Yayasan Palung ini, dan insya Allah semuanya bisa dilaksanakan sampai tentunya menutup tahun 2025 ini. Udah bulan Juli loh Bang. Iya. Bulan 7 ini, tanggal 10 loh Bang. Tengah tahun lewat. Ada yang ulang tahun loh bulan ini Bang. Oh iya? Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah membersamai kami, dan kami juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bang Ridwan ya. Kami juga agak telat ini hadir, harusnya jam 10 pagi karena sesuatu dan lain hal kami tunda hingga pukul 15 menit tadi waktu Indonesia Barat, dan ini sudah menunjukkan pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Radio Kabupaten Ketapang dan Yayasan Palung mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Wilia dan ada Bang Ridwan dari Yayasan Palung, ada Kak Hapiah, ada Bang Tri dan Bang Uli mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.